Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Awan Diansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teorema pada bab 2, yaitu teorema konik, teorema 2.1.1. Kita awali pembahasan dengan membahas definisi dari matching. Misalkan G, V, E adalah suatu graf. Himpunan sisi M subset dari E disebut suatu matching jika setiap sisi di M independen. Kemudian himpunan M adalah matching dari U subset dari himpunan titik P jika setiap titik di U berinsiden dengan satu sisi di M. Titik-titik di U kita sebut match oleh M, sementara titik-titik yang tidak berinsiden dengan satupun sisi di M kita sebut unmatched. Kita lihat contohnya. Tinjau graf berikut, diberikan graf G seperti ini. Nah, kita lihat sisi himpunan M1, kita bisa memilih himpunan M1 yaitu anggotanya E1 dengan E6. Nah, ini adalah suatu matching ya. Gambarnya yang ini yang bawah. Nah, ini adalah suatu matching dari himpunan U1 yang anggotanya P1, P2, P4 dan P5. Nah, sementara itu M2 kita juga bisa pilih, ini anggotanya E5 dan E3, ini juga suatu matching karena setiap sisi anggota M2 tersebut independen. Titik V3 ini titik yang tidak berinsiden dengan satupun anggota dari M1, maka kita sebut P3 ini titik yang unmatched, sementara P1, P2, P3 ini titik match. Oke. Selanjutnya pada pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah graf bipartit G, graf bipartit G dengan himpunan titiknya V dan himpunan sisinya E, dan partisinya adalah A, B. Titik-titik yang terletak di A kita notasikan dengan A atau A aksen atau A dengan indeks. Sementara titik-titik yang terletak di B nanti akan kita notasikan dengan huruf B atau B aksen atau B dengan indeks. Misalkan M adalah sembarang matching di G, suatu lintasan yang bermula dari titik yang unmatched dan memuat sisi pada M in M dan M secara bergantian disebut lintasan alternating. Nah, satu definisi lagi yaitu lintasan alternating yang berakhir di titik yang unmatched disebut lintasan augmenting. Nah, karena lintasan tersebut dapat kita gunakan untuk mendapatkan matching yang lebih besar. Kita lihat contoh pada gambar berikut. Ini diberikan graf dari A ke B dengan suatu matching M ya, yang terdiri dari yang kardinalitasnya 2. Nah, kemudian di sini ada suatu lintasan P yang bermula dari titik yang unmatched, kemudian dia memiliki sisi E min M, ya, kemudian sisi pada M, dan kemudian sisi E min M kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari alternating path atau lintasan alternating sekaligus lintasan augmenting. Karena dengan lintasan P ini kita bisa memperoleh matching yang lebih besar, yaitu M aksen yang kardinalitasnya adalah 3. Kemudian himpunan U subset dari V disebut K per titik dari E jika setiap sisi dari G berinsiden dengan sebuah titik di U. Contohnya tinjau graf G berikut. Di sini diberikan graf bipartit G seperti ini. Nah, titik-titik yang diwarnai oranye kita himpun, yaitu himpunan U yang terdiri dari A4, A5, B1, B2. Ini adalah salah satu contoh K per titik dari E, karena setiap sisi yang ada pada graf G itu berinsiden dengan satu titik pada U. Nah, kita sampai pada teorema utama yang akan kita bahas, yaitu teorema 2.1.1, teorema konik tahun 1931. Teorema ini menyatakan bahwa kardinalitas maksimal dari suatu matching di G sama dengan kardinalitas minimal dari K per titik dari sisi-sisi graf tersebut. Nah, contoh sebelum ke bukti kita lihat contohnya dulu. Nah, ini graf yang tadi, graf bipartit yang tadi. Kita tinjau kembali himpunan U A4, A5, B1, B2.
dia adalah cover titik minimal. Ya. Kita bisa lihat cover titik minimal karena titik-titik pada U ini berinsiden dengan tepat satu sisi di M ya, satu sisi M. Jadi ketika dihilangkan saja satu titik di U, maka ada satu sisi di M yang tidak tercover. Oleh karena itu U ini adalah cover minimal. Sementara itu kita tinjau matching M yang berwarna biru ini. Dia adalah matching dari G dan koordinatasnya maksimal karena tidak ada lintasan augmenting yang bisa dibuat ya, dan dia sudah maksimal kardinalitas. Nah, kita perhatikan bahwa kardinalitas dari M ataupun U sama ya, sama-sama 4. Nah, kita akan buktikan bahwa sifat ini berlaku untuk sembarang graf bipartit. Bukti teorema 2.1, kita pernah misalkan M adalah suatu matching di G dengan kardinalitas maksimal. Yang akan kita buktikan adalah dengan mengkonstruksi suatu cover dari G yang kardinalitasnya M. Perhatikan bahwa karena M ini matching dari G dengan kardinalitas maksimal, maka tidak ada titik pada cover titik yang berinsiden dengan lebih dari satu sisi di M. Ya. Karena kalau ada yang berinsiden lebih dari sisi di M, maka M itu sendiri jadi tidak independen sisi anggota-anggota dari M-nya. Sehingga pasti setiap cover titik itu hanya berinsiden dengan satu sisi di M. Nah, sehingga kardinalitas minimal dari cover titik itu pastilah sama dengan kardinalitas dari M. Nah, oleh karena itu, jika kita dapat mengkonstruksi suatu cover U dengan kardinalitasnya sama dengan kardinalitas M, maka pastilah cover tersebut adalah cover minimum. Nah, untuk mengkonstruksi U tersebut, dari setiap sisi di M, kita pilih satu titik ujung. Titik ujung yang dipilih tersebut ada anggota B, jika terdapat beberapa lintasan alternating yang ujungnya di titik tersebut. Sementara titik yang kita pilih tersebut adalah anggota A untuk kemungkinan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ilustrasinya kita tinjau gambar berikut. Di sini, titik kita lihat anggota matchingnya ya, yang garis tebal ini. Garis tebal paling atas ini kita pilih yang sebelah kanan, anggota B. Karena titik yang di sebelah kanan ini dilalui oleh suatu lintasan alternating, yaitu dari titik sebelah kiri ke sini. Nah, ya, dengan dia dilewati oleh lintasan, maka kita pilih yang sebelah kanan atau anggota dari B. Kemudian untuk garis matching yang kedua juga sama ya, karena titik yang ini dilalui oleh suatu lintasan alternating, yaitu maka dia yang kita pilih. Nah, untuk yang lainnya, titik yang dua di bawah ini tidak dilewati oleh lintasan alternating, jadi kita yang pilih yang anggota dari A. Oke. Nah, perhatikan bahwa jika suatu alternating P itu berakhir di titik B sebelah kanan, maka B ini pasti anggota U. Nah, kenapa anggota U? Kita lihat karena M-nya kan tadi matching maksimal, sehingga P bukan merupakan lintasan augmenting. Ya. Akibatnya pasti B ini dia matched dengan satu titik A elemen A, dengan suatu titik di A gitu ya. Nah, karena A, B-nya elemen M, nah berdasarkan cara pemilihan anggota U tadi, maka haruslah B-nya harus anggota U. Selanjutnya kita akan tunjukkan U yang kita konstruksi tadi merupakan cover dari E. Pertama, kita ambil sembarang sisi A, B elemen E. Kita akan tunjukkan bahwa sisi ini berinsiden dengan suatu titik di U. Ya. Nah, jika elemen U, maka bukti kita selesai, gitu ya. Titik tersebut sudah berinsiden dengan anggota dari U, itu di titik A.
sisi ya, mohon maaf, sisi tersebut sudah berinsiden dengan satu titik di U, yaitu di titik A. Nah, maka kita asumsikan kalau A-nya bukan anggota U. Nah, berarti kita harus tunjukkan B-nya anggota U. Nah, untuk menunjukkan B anggota U, kita cukup menunjukkan terdapat lintasan alternating yang berakhir di B. Jika A adalah titik unmatched, nah kita tinjau pasangan dari B ini, AB ini. Jika A-nya titik unmatched, maka AB merupakan lintasan alternating ya. Yang kita cari tersebut ya, lintasan alternating dari A ke B. Maka karena dia lintasan alternating, berarti B-nya anggota U. Nah, namun jika A-nya titik yang match, maka pasti terdapat B aksen anggota B, sedemikian hingga sisi AB aksen ini anggota M. Karena A bukan anggota U, maka terdapat lintasan alternating P yang berakhir di B aksen. Nah, tergantung pada B-nya ini terletak pada P atau tidak. Nah, nanti maka PB atau PB aksen AB itu adalah lintasan alternating yang berakhir di B. Nah, karena kita bisa menemukan lintasan alternating yang berakhir di B, maka B ini anggota dari U. Sehingga kita telah menunjukkan untuk sembarang sisi AB di E, dia pasti berinsiden dengan satu titik di U. Oleh karena itu, U adalah cover dari E, dan di awal tadi kita tunjukkan karena kardinalitas dari U ini sama dengan kardinalitas dari M, maka dia adalah cover minimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.